Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Rumah pacarnya reot, wanita ini minta putus. Seorang pemuda tampan yang tinggal di kota besar, di sana ia menempati rumah dengan fasilitas nyaman. Ada garasi, ruang tamu, dapur, serta seluruh kelengkapannya, termasuk mobil. Piko bekerja cukup lama sebagai pegawai teladan di kantornya, sehingga ia memperoleh fasilitas lengkap dari perusahaan. Tak hanya itu, hidupnya lengkap sekali karena juga memiliki seorang kekasih cantik dan pintar. Mereka telah menjalani hubungan selama 3 tahun. Kehidupan mapan Piko membuat kekasihnya benar-benar menyayanginya, sehingga berniat berkunjung ke rumahnya ibu Piko. Ia ingin mengenal sosok ibu yang telah membesarkan serta memberikan pendidikan terbaik untuk putranya. Setelah melalui perbincangan panjang, akhirnya diputuskan Piko mengajak pulang kampung sang kekasih. Tetapi dia sudah mengingatkan jika rumah orang tuanya di kampung dan jalannya jelek. Hal itu dilakukan lantaran kekasihnya adalah orang kota. Dia terbiasa hidup nyaman sambil bekerja dan belum pernah pergi ke kampung. Pagi itu mereka bersiap-siap pulang menggunakan kendaraan umum karena permintaan kekasih Piko ingin merasakan kehidupan sederhana di desa. Suasana terik di jalanan saja, perempuan ini sudah kepanasan ketika naik kendaraan umum. Walau tidak mengeluh. Dan saat turun sampai pinggir kota, mereka harus naik ojek agar sampai tujuan. Merasakan ingin mencari tahu tentang kekasihnya, Piko mengajak pacarnya jalan kaki menuju rumah dengan menghentikan ojek mereka di pinggir jalan sejauh 500 meter dari rumah. Selama perjalanan terlihat wajah yang lelah namun bahagia. Ketika sudah dekat rumah Piko, ditunjukkanlah rumah ibunya, di mana ia hanya tinggal seorang diri lantaran ayahnya telah meninggal sejak ia SMA. Baru saja rumah terlihat dan ditunjukkan, kekasihnya kaget bukan kepalang dengan berkata, "Ya ampun, ini rumahnya. Piko, kita putus aja." Mendengar kalimat itu, Piko kaget tapi tersenyum. "Aku udah tahu, cewek kota kayak kamu pasti gak mungkin mau tinggal di tempat kayak begini. Ternyata kamu cewek matre ya. Diam kamu, harusnya mikir. Biasanya aku lihat kamu hidup enak, ada tempat tinggal, mobil, tapi nggak taunya ibu kamu biarkan tinggal di rumah seperti ini. Tega banget sih," sambil meneteskan air mata. Piko kebingungan mendengar kalimat kekasihnya. Ternyata dia hanya ingin Piko mengerti jika ibunya tidak layak tinggal di rumah reot. Seharusnya dibuatkan rumah yang nyaman juga. Karena ia merasa pacarnya tidak peduli pada ibunya, maka ia minta putus. Seketika Piko menjelaskan dengan begini sebenarnya. "Aku sudah berniat merenovasi rumah ibuku, tapi ibu menolak karena ia sangat sayang ayahku. Dia tidak mau merubah peninggalan ayahku sampai hari ini. Sudah puluhan kali membujuk, tapi belum berhasil. Makanya ketika kamu mengajak kemari, aku berharap nanti bisa membujuk ibu dan merubah pendiriannya." Mendengar penjelasan Piko, pacarnya langsung luluh, bahkan tak berniat putus. Akhirnya mereka tetap bersama pulang ke rumah ibu Piko untuk berkunjung dan hubungan mereka makin harmonis. Sungguh, kisah ini memberikan pelajaran bagi kita tentang arti menyayangi yang sesungguhnya. Bukan hanya dari materi, melainkan orang-orang tercinta. Bagaimana memperlakukan orang tua agar mereka merasakan kebahagiaan kita juga. Nyatanya, ketika melihat rumah pacarnya reot, gadis itu meminta putus, bukan karena gila materi, namun karena rasa sayang pada ibu calon suaminya.
Kisah seorang ayah yang dibuang anaknya pada malam takbiran. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen bagi keluarga untuk berkumpul dan melepas kerinduan. Namun tidak bagi Samanto asal berebak nganjuk. Pada hari kemenangan ini dia justru dibuang oleh anak kandungnya sendiri di jalan. Hal itu dilakukan pada malam takbiran. Takbiran wingi, anakku sing barep ngejak metu numpak mobil. Aku tako, apa dijak nang di aku? Aku dikongkon menengai. Ternyata aku diduno, nang embong. Takbiran kemarin, anak sulungku mengajak keluar aku, lalu diturunkan di jalan. Samanto sendiri lupa berapa usianya sekarang. Yang dia tahu saat ini berada di Surabaya, tepatnya di Gria Wardah, kelolaan Dinas Sosial Kota Surabaya, dan itu bukan karena keinginannya. Satu yang tak bisa lepas dari ingatannya, saat semua orang menantikan malam kemenangan melalui gema takbir, saat itu pula ia ditelantarkan oleh anak kandungnya di jalan raya, salah satu ruas sudut kota Surabaya. Seiling aku waktu iku, disuruh lungguh nang dalan, terus motore lungo ninggal aku dewean, ana wong gawe seragam, aku diangkut tidak kene, anakku mbuh aku. Seingatku waktu itu aku disuruh duduk di jalan, lalu mobilnya pergi. Kemudian ada orang memakai seragam Satpol PP. Ucapnya sambil tak terasa, air mata mengalir di pipinya Jumat 8 Juli 2016. Samanto mengakui anaknya memang terbilang kejam. Selain membuang dirinya, anaknya juga sempat menyiksa ibu kandung sendiri. Aku stroke, anakku kejam, nang omah mae yo diida-ida. Aku wis ngomong, "Nduk iki wong tuamu, aja teko ngono." Aku stroke, anakku kejam. Di rumah ibunya juga diinjak-injak. Aku sudah bilang, "Du, ini orang tuamu, jangan setega itu." Ucapnya sambil menerawang mengingat kondisi rumahnya di Brebek Nganjuk. Saat ini karena perlakuan anak sulungnya itu, Samantha tidak tahu kemana istrinya pergi. Keduanya sengaja dipisahkan. Nang omah, aku gak oleh metu, aku dikongkon nang kamar terus, izin aku lorong ini. Izin karo tonggo, izin karo kancane. Di rumah, aku nggak boleh keluar. Aku disuruh di dalam kamar terus. Dia malu aku sakit seperti ini, malu dengan temannya, ujarnya. Saat tubuhnya masih segar dan kuat, Samantha bekerja sebagai salah satu penjaga keamanan di pabrik makanan ternak. Sang anak adalah penyemangat dirinya banting tulang mencari rezeki. Ia ingat, saat anaknya masih kecil, Samantha menyisihkan uang untuk membelikan sepeda. Meskipun sebenarnya kondisi keuangannya pas-pasan. Saat anaknya rewel, dia dengan sabar menggendongnya dengan jarik atau selendang agar ia kembali tenang. Saat anaknya sakit, ia ingat betapa ia dan istrinya repot membawanya ke rumah sakit. Soalnya aku wong rak duwe, jadi dia jahat. Aku gak iso ngekei mangan, akhirnya ngomel-ngomel, bapak nyaluk sepuro nak. Aku wis tau ngomong bolak-balik. Nak, nek bapak karo ibumu dua salah nyaluk sepuro. Omongono bojomu pisan. Soalnya aku orang tak punya, jadi dianya jahat. Aku tidak bisa memberi makan, akhirnya ngomel-ngomel. Bapak minta maaf, nak. Aku sudah berkali-kali ngomong, nak, bila bapak dan ibu mempunyai salah, minta maaf, istrimu kasih tahu sekalian. Kisahnya dengan kembali berderak air mata. Tadinya, Samanto ingin berlebaran bersama keluarga dan ingin bertemu dengan cucu-cucunya yang kini sedang bertumbuh dewasa. Dia rindu momen sungkem bersama sambil menikmati makanan khas. Namun harapan itu sirna. Maksudku aku ingin nang omah, isor yoyowan karo anak putu. Lah kok aku dibuat? Tahu tak alus no arek iku, tapi ya tetap kasar. Aku pingin pulang. Aku kemarin bermaksud di rumah bisa berlebaran bersama anak cucu. Lah kok dibuang? Aku telah berusaha anakku itu untuk berperilaku halus, namun tetap saja kasar. Keluhnya sambil memegang kepala. Kendati dibuang anaknya, namun Samantha tetap memaafkannya dan berdoa agar anaknya berubah. Aku wis ngampuni anakku, tetap nunggu ben anakku berubah. Aku sudah mengampuni anakku, tetapi aku berdoa agar dia berubah. Ya Allah, ampuni, aku kepingin pulang, katanya lemas. Ini adalah hari keempat Samantha bersama teman-teman sebayanya tinggal di tempat penampungan milik pemerintah. Dia berharap waktu akan cepat berlalu, hingga suatu hari keluarganya menjemputnya dan kembali memerlukan kehadiran Samanto. Semoga.
Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.